ujar para ahli suluk mengatakan, selalu berusaha menggoda kita sampai kepada tahapan-tahapan yang ketujuh, baru syaitan itu berakhir menggoda kita. Sampai 7 tingkat keadaan-keadaan kita, syaitan selalu membisik kepada kita agar kita gugur, agar kita terjatuh ke dalam jurang yang hina. Nah, untuk menghindari, menjaga keselamatan dari godaan-godaan syaitan yang 7 tingkat itu, 3 hal yang kita perlukan. Pertama, ilmu. Ilmu yang pertama. Yang kedua, doa kepada Allah agar dipelihara. Yang ketiga, kawan yang baik. Nah, 3 macam itu kalau kita ingin selamat. Para muhibbin rahimakumullah. Apa yang 7 itu? Dalam tahapan pertama, syaitan itu mengajak kita dengan ajakan ukfur. Ukfur. Kafirlah engkau. Icam jaka kafir. Nyaman kada besembayangan, kada berpuasaan, kada berzakat, kada istilah perjinahan, kafir. Nah, mungkin ajakan ini tidak ditujukan syaitan kepada kita, karena kita insya Allah kada mungkin hakun bakafir. Ada bisikan nyuruh kafir, bakafirlah, insya Allah kada. Tapi untuk orang-orang yang tertentu bisa terperdaya dengan ajakan ukfur ini. Nah, kalau syaitan itu mengajak kita kepada ukfur, kafirlah kamu kepada Allah, ilmu yang kita perlukan untuk mengatasi ini adalah firman Allah, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Tidak ada alasan, wahai syaitan, untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Kalau engkau mengajak aku kepada kafir, wahai syaitan, aku tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Selamat kita. Kada hakun bekafir, dibawai kafir, kada mau. Lalu dalam tahapan yang kedua, syaitan mengajak kita, membisik kepada kita, la tuti' rabbak. La tuti' rabbak. Kalau ikam sudah Islam, ya syaitan, ikam kada perlu taat lawan Tuhan. Karena ikam sudah Islam, kada perlu taat kepada Tuhan. Kada perlu sembahyang, kada perlu puasa, kada perlu zikir. Karena orang Islam itu sudah selamat. Menghadapi ajakan ini, kita mesti ada ilmunya. Dengan ilmu bahwa, wahai syaitan, aku kada kawa kada taat lawan Tuhan, kada kawa kada sembahyang, kada kawa kada beribadah, karena itu bekalku hari kiamat. Nah, hari kiamat tuh aku perlu bekal. Bukan hanya Islam bekalku, tapi sembahyang, puasa, zakat, sembahyang sunat ini. Artinya syaitan itu kada ada membisiki kita, pang, jangan sembahyanglah, kada ada pembisikan itu. Cuman dalam hati kita nih ada, dalam diri kita ada muncul asa kada hendak sembahyang. Nah itu iya bisikan syaitan, jangan sembahyang jarinya. Membubungi jangan sembahyang tuh kada ada, bang. Jangan sembahyang, kadakah itu. Cuma dalam hati kita nih malas sembahyang, malas puasa, malas zikir. Nah itu bisikan syaitan. Yang kita atasi dengan apa? Dengan bekal. Ini mati perlu bekal. Orang hendak ke Banjar aja bersanggup duit. Nah apalagi mati. Bekalnya mati apa? Sembahyang, banyak zikir, banyak puasa, dan lain-lainnya. Nah jadi kalau syaitan mengajak kita, dalam hati kita ini ada bisikan-bisikan yang malas untuk ibadah, kita tentang, kita lawan bahwa syaitan, bahwa aku ini perlu bekal untuk akhirat, karena aku pasti mati.
2 tahap syaitan menggoda kita. Tahap yang ketiga, ujar hati nih nang dibisiki syaitan, ayo ikam banyak-banyak beramal, banyak-banyak sembahyang, tapi kaina bila tuha. Bila tuha aja lagi anom berhemat napa? Karena nang dipandang tuh akhir umur. Ikam walaupun wah ini pak ibadah, kalau akhir umur karena ikam jahat jadinya. Jadi baik wah ini berjahat karena akhir umur hanya berbaik. Nah, ini mungkin seringkali datang ke dalam hati kita. Ini sering datang ke dalam hati kita. Padahal itu adalah syaitan. Kaina gin, amal banyak. Kaina sudah tuha. Kaina aja sembahyang tahajud, amun sudah tuha. Pada orangnya umur 60 sudah ini. Nah, bila lagi tuhanya. Kaina aja nuntut ilmu bila sudah tuha. Kaina aja bila sudah tuha. Nah, apabila dalam hati kita ada bisikan seperti itu, kita punya ilmu bahwa umur itu di tangan Allah. Umur kada pandang tuha muda, kada pandang sihat sakit. Kalau sampai mati. Jadi kada kawa menunda amal itu. Bila ini hendak beribadat, gawi, laksanakan. Kada perlu menunda. Nah, para muhibbin rahimakumullah, syaitan itu hati kita ini dibisikinya lagi. Jadi syaitan, kalau engkau memang hendak beramal beribadat juga, ajil, lakasi beramal, sembahyang jam 1000 rakaat semalaman kayak Zainal Abidin, atau 500 rakaat kayak Imam lakasi. Nah, digasaknya kita oleh syaitan supaya banyak-banyak beramal. Tujuannya apa? Bila kena banyak kita busan ampe. Atau lagi tujuan syaitan bila banyak-banyak itu berancap-ancap kada sempurna. Sembahyang kada bertumak ninah jadinya. Itu tahapan yang keempat daripada syaitan, bahwa segera. Nah, ini kita atasi syaitan dalam hati kita bisiki, aku beramal kada perlu belaka-lakas, yang penting aku sempurna. Kada perlu berancap-ancap, karena begitu ada niatku sudah beramal itu sudah masuk. Perlahan kita gawi, perlahan sembahyang, perlahan baca Quran kita perlahan. Nah, tahapan yang kelima, syaitan ini menggoda kita lagi dengan godaan apa? Nah, syaitan kalau ikam sudah perlahan itu, ikam tunggu, ikam akan dipuji oleh seluruh makhluk. Ikam akan dipuji oleh manusia, ikam akan dipuji oleh orang-orang besar karena mengakui kehebatan engkau. Ikam ahli ibadah, ibadahnya bagus. Nah, supaya kita ini ria. Nah, kita atasi dengan demikian, wahai syaitan, aku beribadah kada mengharapkan pujian orang. Aku beribadah kada mengharap penilaian orang. Yang kutuju itu adalah penilaian Allah. Aku cukup Allah yang mengetahui aku beramal. Kada perlu orang lain. Terus kita beramal kepada Allah, beribadah. Nah, yang keenam ini, ujar syaitan, kalau ikam itu beramal sudah mengharap Allah, sudah ikhlas, nah itu ngarannya ikam bujur-bujur wali. Nah, itu orang wali. Ini yang dimaksud dengan hikmah yang ke-20 ini. Ma'aradat himmatu salikin antakifa indama kushifalaha illa wanadatu hawatibul hakikah alla yatlubu amamaka. Nah, sekarang engkau sudah wali, ya syaitan. Ikam beramal perlahan, teratur. Ikam mengharapkan sudah karena Allah. Ikam sekarang sudah waliullah. Nah, bila kita ma'asisi itu, bila kita membujuri, ampun syaitan mengatakan bahwa kita ini sudah wali,
Nah, disitulah kita hancur. Nah, disitulah kita terjatuh lebih dalam daripada jurang nang dahulu kita berada. Nah, fasabilus salama li hadzal abdi ayyujiba syaitan aina ana minal awliya was salihin wa ana warikum bi bihari taqsir wa qillatil ilm qalbi mashghulun bid dunya wa ma ukhlisu fil amal wa lam a'lam hal tuqbalu taubati amla inna ma ana abdun hakir katsiruz dzunub arju rahmat rabbi. Di waktu syaitan tadi, di waktu hati kita berbisik bahwa kita ini dekat dengan Allah, di waktu hati kita bicara bahwa kita ini sudah dikasihi, dicintai Allah, di waktu hati kita bicara kepada kita bahwa kita ini wali, itu hendaknya dijawab, bah, kada mungkin aku ni wali, kada mungkin aina ana minal aulia, kada mungkin aku ni wali. Aku ini masih banyak kurang, ilmunya kurang, hatiku masih banyak kepikiran dunia, amal ibadahku belum tentu ikhlas, dosa-dosaku dahulu belum tentu diampuni Allah, tubat-tubatku belum tentu diterima. Aku ini adalah hamba yang hina, yang banyak dosa, yang mengharapkan rahmat Tuhan. Nah, ini yang jawabannya kalau timbul bisikan di hati kita. Itu yang dimaksud dengan wanadathu hawatiful hakikah alla yadlubu amamaka. Aku ini masih banyak dosa, walaupun aku beribadat, walaupun aku baca Quran, tapi dosa-dosaku dulu belum tentu diampuni Allah. Tobat belum bisa diterima, belum tentu diterima. Nah, bila kita mampu menentang yang demikian tadi dengan perasaan-perasaan bahwa kita masih hina, kita masih banyak dosa, kita masih jauh dari Allah, berarti kita berhasil, berarti kita selamat. Siti Aisyah tadi dikata, kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah? Bila mana dia menganggap dirinya sudah baik. Kapan seseorang yang baik di sisi Allah? Bila mana dia masih menyangka dirinya jahat. Bila mana dia menyangka dirinya masih jahat, dirinya masih banyak dosa, dirinya masih hina, itulah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang keenam, tingkatannya ujub ini. Dan bisikan-bisikan itu pasti ada di dalam hati kita. Yang ketujuh, itu datang lagi dalam hati kita. Sudah bagus, sudah 6 langkah syaitan menggoda kawa diatasi. Yang ketujuh, syaitan artinya bisikan hati kita. Bisikan hati kita ini berbicara, apa bahimahimat ba'amal, amun aku ni sudah takdir ke surga, pasti ke surga mati. Amun aku takdir ke neraka, pasti ke neraka. Nah, apa gunanya aku berhimat-himat ni? Nah, ini sudah ketuhukan beramal, sudah kebanyakan kitab yang dipelajari, sudah kebanyakan guru yang didengari, timbul pikiran itu. Nah, apa aku berhimat-himat beribadah? Amun aku takdir ke neraka, ya ke neraka juga mati. Amun aku takdirnya ke surga, walaupun aku maksiat, pasti ke surga juga mati. Nah, ini ada dalam hati seseorang hamba Allah. Bisikan seperti itu, walaupun kada semua orang, tapi ada dalam hati. Nah, bila demikian ada, kita jawab bahwa aku hidup mati bukan untuk surga neraka. Hidupku matiku untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Pokoknya aku beribadah kepada Allah. Urusan neraka ke surga itu urusan Allah. Nah, bila kawa demikian, kita sudah berhasil melalui 7 tingkatan daripada godaan-godaan syaitan tadi.